Walakin la yutrahu mutlaqan. Namun tetap semuanya ada patokannya dan ada batasan-batasannya yang jelas seperti itu. Namun dilihat keadaannya bagaimana, bal in aradahu tausik min mu'tabar fala yuqbal dalikal jarh illa mufassaron. Maka jika para ulama memberikan tausik kepada para rawi dan mutasyadid ini mendoifkan, maka asalnya jangan diambil kecuali kalau memang dia itu menjarah dengan jarah yang mufassar dan ada dalil bahwa ini tidak keluar dari tasyadudnya, dari sifat ekstrimnya, maka bisa diambil. Yang jelas kita katakan ini hanya sekedar contoh dari asal kaidah. Dan nanti prakteknya bisa berbeda-beda. Dan insya Allah prakteknya bagaimana, kita akan membaca kitab Tahdzibut Tahdzib, kemudian kita menghukumi rawi dengan apa yang kita pelajari, dengan direkenkan kepada kitab Takrib Al-Hafidh Ibnu Hajar. Insya Allah dalam waktu yang akan datang kita akan masuk kepada permasalahan itu. Contohnya di sini, faida qala Ibnu Ma'in fi rawin innahu dhaif. Misalnya Ibnu Ma'in berkata pada seorang rawi dhaif, dan di sini Ibnu Ma'in mutasyaddid. Fala yakfi an yaqula dzalika. Maka kamu jangan menghukuminya langsung dhaif. Duna bayan disababi tad'ifihi. Kecuali dia menjelaskan dhaif karena telah misalnya diperiksa hadis-hadis rawi ini ternyata menyelisihi dari jumhur ulama, hafalannya rusak, dan seterusnya. Ini bisa kita ambil ucapan Ibnu Ma'in. Karena dijelaskan, jarah mufassal. Wa ghairuhu qad wasaqahu. Karena yang lainnya telah memujinya. Bal mislu hada ar-rawi yutawaqqaf fit tashih hadisahu. Wa huwa ila al-hasan aqrab. Maka bisa jadi jika memang ucapan Ibnu Ma'in itu dalam pendoifan lebih mendekati kepada kebaikan, maka bisa dijamak. Para ulama yang mentausik dijamak dengan yang mendoifkan, dari ucapan Ibnu Ma'in bisa turun menjadi hasanun li ghairih. Afwan, hasanun lidatih. Rawi ini menjadi rawi yang hasan. Kama qala al-Hafidz Adz-Dzahabi, wa idza ja'a tawsik minal mutasahilin fa innahu yungdor. Hal wafaqahum ahadun minal a'imah al-akharin ala dalik fa in wafaqahum ahadun ukhida biqaulihim wa in infarada ahaduhum bidzalika tawsik fa innahu la yusallam lahu fa inna min adati Ibni Hibban tawsik al-majahil. Maka di sini kita juga masuk kepada permasalahan orang-orang yang mutasahilin. Jika dia mentausik, maka jangan langsung diambil. Seperti Ibnu Hibban minal mutasahilin. Dan juga seperti Al-Ijli minal mutasahilin. Maka ucapan-ucapannya jika mentausik rawi, jangan langsung diambil. Karena dia mutasahil, undur kepada ucapan ulama yang lain. Jika ucapan ulama yang lain mentausiknya, maka kita ikuti tausiknya. Jika para ulama mendoifkannya, maka tidak diikuti ucapan orang-orang yang mentausik dengan mutasahil tadi. Kemudian disebutkan wa amal jarh falaisu fihi ala manhaj wahid bal minhum man yatasahal ma'a du'afa aidan kal ijli wa minhum man yata'annat ahyanan kabni hibban wa dalika yata'aqabahu adzahabi ala ta'annut fi mawadi' katsirah. Maka permasalahan orang-orang yang mutasahil seperti al-ijli, maka
di sana ada ahlu jarhi wa ta'dil, di mana dia itu syadid dalam menjarah dan berlebihan, lebay dalam permasalahan memuji. Terkumpul padanya. Siapa? Ibnu Hibban. Maka orang seperti ini, dia kadang-kadang berlebihan dalam menjarah. Dan dia kadang-kadang bermudah-mudahan dalam mentausik. Maka di sini juga harus hati-hati. Wa amal mu'tadilun al-munsifun fa innahu yu'tamad ala aqwalihim fil hukum ala rawi jarhan wa ta'dilan. Malam yu'arid tausikihim bijarhi mufassar khalin min ta'annud wa tashaddud fa innahu yuqaddam ala tausik. Adapun mereka orang-orang yang insaf, orang-orang yang tengah-tengah seperti Al-Bukhari, Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Daud, Muhammad ibnu Sa'ad, dan yang lainnya, maka ucapan-ucapan mereka lebih didahulukan dan ucapan mereka muktamad dalam permasalahan jarh dan dalam permasalahan takdil pujian. Di saat mentausik diambil, di saat menjarah diambil, selama tidak menyelisihi dari kaidah al-jarh mufassar aula min tausik mubham. Dan juga dilihat apakah ucapannya mengikuti ucapan ulama-ulama ahlu jarhi wa ta'dil yang lain. Maka di sini orang-orang yang dalam pentausikan dan penjarahan dalam keadaan insaf itu jelas diambil ucapannya. Maka di sini sekarang kita akan menutup pelajaran kita dengan contoh. Maka lihat bagaimana para ulama terjadi khilaf pada seorang rawi. Maka cara untuk keluarnya tadi kita bagi para ulama tersebut menjadi 3 kelompok. Ini salah satu cara khuruj ani ta'arud, keluar dari perselisihan. Dengan cara ini kita berikan contoh. Pertama, seorang rawi yang bernama Al-Minhal Ibnu Amr Al-Asadi. Yang mana Al-Minhal Ibnu Amr Al-Asadi, dia adalah rawi yang disikohkan oleh para ulama. Maka di sini kami akan menyebutkan bagaimana contoh dalam permasalahan ta'arud, permasalahan ulama saling berselisih. Nah, bagaimana cara untuk memecahkannya? Al-Minhal Ibnu Amr Al-Asadi dari Kufah. Maka dia seorang tabi'i shagir. Disebutkan oleh para ulama yang mu'tadilin dulu. Kita lihat yang mu'tadilin. Yang tadi kita sebutkan jika terjadi khilaf, dibagi. Mana ulama yang tengah-tengah, mana ulama yang terlalu berlebihan, lebay, dalam memuji, bermudah-mudahan, dan mana para ulama yang keras dalam menjarah. Kita ambil Ibnu Adi. Dan Ibnu Adi di sini Al-Jurjani apa? Orang yang munsif. Hadithuhu laisat bikathrah. Hadisnya tidak begitu banyak. Nah, di sini masuk apa tidak kepada jarh? Hadisnya tidak banyak. Tidak masuk. Menunjukkan bahwa dia hadisnya sedikit, itu saja. Kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban mutasahil dalam mentausik, maka dia menyebutkan di kitabnya Thiqat langsung. Dan lihat orang-orang yang lainnya seperti Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka Syu'bah Ibnul Hajjaj tarakahu an amdin li'annahu sami'a min darihi saut qira'ah au gina fi maqhila. Bahwa Syu'bah Ibnul Hajjaj di sini
berkesendirian dalam meninggalkan rawi ini. Maka dulu dia mengambil ilmu, kemudian dia meninggalkannya. Dikarenakan apa? Karena perkara yang tidak jelas. Dia katakan suatu hari aku datang ke rumahnya dan dia terdengar sesuatu nyanyian. Kalau nyanyiannya anasyid ataupun Al-Quran tanpa musik, maka zaman dulu tidak ada anasyid. Zaman dulu sibuk dengan Al-Quran. Tidak ada kaum muslimin disibukkan dengan anasyid-anasyid Filistin, 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 dan sebagainya. Tidak ada. Alhasil jika dia mendendangkan Al-Quran, maka ini pun sunnah. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami yang tidak mendendangkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik seperti nyanyian. Maka di sini disebutkan oleh Syu'bah tanpa hujah yang benar dia meninggalkan. Maka lihat ucapan para ulama yang lain seperti Imam Ad-Daruqutni mengatakan saduk, orang ini hasanul hadis. Dan begitu pun kita lihat ucapan Imam Ahmad. Dia mengatakan ataupun orang-orang yang mutasyadid seperti Imam An-Nasai mengatakan sikoh. Maka tadi telah kita sebutkan orang-orang mutasyadid jika memuji maka kita ambil dengan gigi geraham kita. Kita gigit dengan kuat. Maka An-Nasai memuji Al-Minhal Ibnu Amr. Disebutkan sikoh. Dan juga orang-orang yang bukan mutasyadidin seperti Ahmad Ibnu Saleh Al-Jili mengatakan sikoh. Maka mana yang diambil jelas pentausikan para ulama yang menyebut dia sikoh itu lebih didahulukan. Apalagi Imam An-Nasai mutasyadid mengatakan sikoh, maka di sini itu yang diambil. Bahwa rawi ini antara sikoh ataupun saduk yang jelas bukan do'if seperti ucapan Syu'bah Ibnul Hajjaj yang mendoifkan dikarenakan mendengar suara dendangan. Maka ini contoh. Bahkan Yahya Ibnu Ma'in menyebutkan bahwa dia itu rawi yang sikoh. Dan Yahya Ibnu Ma'in dari mutasyadidin.